Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di pembelajaran matematika peminatan di channel Eka Novia. Konsep dari logaritma. Sebelum masuk ke logaritma, kita terlebih dahulu mengingat tentang bilangan berpangkat. Misalkan ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian 5 pangkat 2 sama dengan 25. Dan selanjutnya 3 di pangkat min 1 sama dengan 1/3. Nah, dari contoh yang pertama, dari 2 pangkat 3 sama dengan 8, itu bisa kita ubah bentuknya. Misalkan 2 adalah hasil dari akar pangkat 3 dari 8. Kemudian 5 adalah akar pangkat dari 25. 3 adalah akar dari akar pangkat min 1 dari 1/3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 itu bisa kita nyatakan, misalkan mencari nilai 2 itu dicari dari akar pangkat 3 dari 8. Mencari 5 adalah akar kuadrat dari 25. Mencari 3 yaitu akar pangkat min 1 dari 1/3. Nah, tadi unsur dari 8 adalah 2 pangkat 3. Unsur dari 2 adalah akar pangkat 3 dari 8. Nah, kemudian bagaimana kita menyatakan 3 ini dari 2 pangkat 3 sama dengan 8? Ya, ini bisa kita gunakan dengan konsep logaritma. Oke, tadi dikatakan bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Atau 2 itu dapat dicari dari konsep akar, yaitu akar pangkat 3 dari 8. Kemudian kalau kita mau mencari 3 dari bilangan berpangkat 2 pangkat 3 sama dengan 8, itu bisa kita cari dengan bantuan logaritma. Seperti apa? Ya, seperti ini ya. 3 itu adalah hasil dari adalah 2 dipangkatkan 3 adalah 8. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Yaitu 3. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 2 itu dapat dicari dari bilangan berpangkat ini, yaitu 5 log 25. Atau 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Yaitu 6. Selanjutnya 3 pangkat min 1 sama dengan 1/3. Min 1 dicari dari bentuk logaritma, yaitu 3 log 1/3. Maksudnya 3 pangkat berapa yang hasilnya 1/3? Yaitu min 1. Setelah memahami konsep logaritma yang seperti ini, kita latihan soal sebentar ya. Tentukan nilai logaritma berikut. Jika saya mempunyai 3 nomor 1, 3 log 9, maka nilainya berapa? 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Yaitu 2. Selanjutnya, jika saya mempunyai 4 log 64, berapakah? 4 pangkat berapa yang hasilnya 64? Itu. Dari contoh-contoh tersebut, maka kita dapat mendefinisikan apa itu logaritma. Nah, jika ada bilangan berpangkat A pangkat B sama dengan C, maka dapat kita tuliskan bentuk logaritmanya adalah A
log C sama dengan B. A log C sama dengan B. Nilai A disebut bilangan pokok atau basis. Dengan syarat A-nya lebih dari 0 atau A-nya harus positif dan A tidak boleh sama dengan 1. Ini sama seperti syarat dari bilangan eksponen. Selanjutnya, jika nilai A-nya, atau basisnya tidak dituliskan dalam suatu logaritma, maka bilangan pokok atau basis tersebut secara otomatis adalah 10. Nilai C ini disebut numerus ya. Ini basis, ini numerus. Syaratnya numerus harus lebih dari 0 atau numerusnya harus positif. Bisa kita tuliskan sebagai berikut ini ya. Jika ada A log C sama dengan B, maka A adalah bilangan pokok atau basis, C adalah numerus, B adalah hasil. Sifat logaritma yang pertama adalah A log A sama dengan 1. Jadi ketika A ini basis ya, ini basis numerusnya. Basisnya dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah 1. Contoh ya, kan A dipangkatkan 1 adalah A. Bilangan dipangkatkan 1 pasti bilangan itu sendiri, seperti itu ya. Nah, contohnya. Contoh dari A log A. Jadi kalau ada bentuk misalkan 5 log 5, maka nilainya berapa? Nilainya pasti 1. Nah, 5 pangkat 1 adalah 5. Kalau saya punya 10 log 10 pangkat berapa yang hasilnya 10? 1. Nah, ini berlaku sifat A log A sama dengan 1. Sifat yang kedua adalah A log 1 sama dengan 0. Basisnya A, numerusnya 1, hasilnya 0. Artinya apa? Sebuah bilangan berapapun, asal dia positif dan tidak sama dengan 1, ketika dilogkan 1, maka hasilnya 0. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebuah bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Kita kembali ke bentuk pangkat. Logaritma adalah inverse dari pangkat. Nah, contoh ya. Jika kalian menjumpai soal yaitu misalkan 3 log 1 pasti hasilnya 0 ya. Kita kembalikan 3 pangkat 0 hasilnya 1. Kan seperti itu ya. Nah, misalkan ada 50 log 1 pasti hasilnya 0 karena 50 pangkat 0 sama dengan 1. Sifat logaritma yang ketiga adalah A log B dikali C sama dengan A log B plus A log C ya. Jadi ketika ada sebuah bilangan log perkalian, maka hasilnya menjadi penjumlahan. Dia bisa 1 per 1 seperti itu ya. Contoh. Nah, ini juga bisa berlaku sebaliknya ya. A log B kali C sama dengan A log B plus A log C. Maka di sini dapat kita turunkan menjadi A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Ini ya, ini berlaku dua arah. Contoh yang pertama, misalkan saya mempunyai 2 log 8 kali 2, maka bisa kita ubah menjadi 2 log 8 ditambah 2
2 log 8. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Itu 3. 2 log 2 kita bisa menggunakan sifat pertama A log A, maka hasilnya 1. 2 log 8 kali 2 adalah 4. Contoh yang kedua, misalkan saya mempunyai soal 2 log 16 ditambah 2 log 1/8 ditambah 2 log 32 adalah 8. Nah, soal di nomor 2 ini yaitu soal logaritma penjumlahan dengan basis yang sama. Jika ada soal penjumlahan logaritma dengan basis yang sama, maka berlaku sifat ini ya. Oke, berarti jawabannya A log B ditambah A log C, A log B kali C. Basisnya di sini adalah 2. Tulis 2 log. Karena ini ada 3 suku, maka di dalamnya juga ada perkalian 3 angka. Siapa saja? 16 dikali 1/8 dikali 32. 32 dibagi 8. 4. 2 log 16 kali 4 adalah 64. Nilainya 2 pangkat berapa yang hasilnya 64?